Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Udah, terima kasih. Nah, di Alkisah kali ini aku akan cerita seputar salah satu tempat wisata terkenal di Kalimantan, khususnya di Kota Banjarmasin. Ciri-cirinya ada banyak banget monyetnya. Udah ketebak lah ya, kira-kira di mana? Ya, bener banget. Hari ini kita akan bahas Pulau Kembang. Tapi kali ini nggak hanya seputar yang indah-indah aja, tapi juga fakta-fakta yang jarang orang ketahui. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Penasaran gak nih? Yuklah langsung aja kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Pulau Kalimantan kan emang tuh terkenal banget memiliki banyak hal yang masih misteri. Baik karena ada fakta yang belum terungkap, simpang siur, hingga faktor-faktor mistis di baliknya. Maka dari itu, sepakat dong kalau ada begitu banyak pesona alam sekaligus daya tarik mistis yang emang belum terpecahkan. Dan ternyata salah satunya adalah tentang Pulau Kembang ini. Nah, jadi Pulau Kembang atau sering juga disebut Pulau Kembang yang ikonik ini sudah sangat terkenal loh. Bahkan saking terkenalnya membuat tidak sedikit nih wisata asing yang berkunjung ke sini. Nah, jadi tuh Pulau Kembang atau Pulau Kambang merupakan objek wisata alam yang terletak di tengah Sungai Barito yang syarat dengan nilai edukatif, nuansa legenda, mitos, dan juga misteri. Nah, objek wisata tersebut memiliki nama lengkap Taman Wisata Alam Pulau Kembang, tapi memang populernya cukup disebut Pulau Kembang saja. Jadi Taman Wisata Alam Pulau Kembang ini memiliki luas sekitar 83 hektar lebih loh. Gede banget ya. Dan kawasan tersebut tuh didominasi oleh hutan mangrove tadi dengan jalur trekking yang terbuat dari kayu dan menghubungkan antar spot yang ada di dalamnya. Bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Kembang, maka disarankan untuk selalu mempertimbangkan faktor cuaca dan tentu saja protokol kesehatan. Sebetulnya pertimbangan tersebut sih emang perlu diterapkan di objek wisata manapun, tapi terkhusus untuk kunjungan ke Pulau Kembang diupayakan harus memilih cuaca yang cerah. Karena untuk sampai di lokasi utama memang harus melalui perjalanan menyusuri Sungai Barito. Jadi outdoor gitu nih guys perjalanannya. Pulau Kembang terkenal sebagai pulau kerajaan kera atau kerajaan monyet. Alasannya karena memang di pulau tersebut kayak di awal tadi aku sebutin emang banyak banget monyetnya. Nah, jadi monyet atau kera-kera tersebut tuh cukup jinak sebenarnya, karena mungkin seringnya pengunjung yang datang dan berinteraksi sambil memberikan makanan seperti kacang-kacangan. Tapi hanya sebatas itu nih biasanya yang masih diketahui oleh kita semua, bahkan warga Banjarmasin itu sendiri. Sebenarnya tuh masih banyak banget hal yang bisa dikupas lebih dalam tentang Pulau Kembang ini, terutama tentang fakta sejarah yang terjadi di pulau ini. Nah, jadi teman-teman, sejarah Pulau Kembang yang berada di masyarakat menyebutkan bahwa pulau ini tuh terbentuk dari sebuah kapal besar Inggris yang dihancurkan oleh masyarakat Biaju pada tahun 1750. Jadi tuh kalau mendengar cerita orang bahari atau orang zaman dulu ya tentang tenggelamnya kapal ini tuh dikarenakan adanya segerombolan pihak etnis dari keturunan Tionghoa yang ada dalam kapal Inggris tadi berniat untuk menguasai kerajaan Kuwin dengan berlabuh menggunakan kapal Inggris dan menetap di Kalimantan dengan tujuan ingin menguasainya. Putar-putar sudah berpandar, pokoknya kayak itulah. Nah, jadi tuh baru pada tahun 1976 Pulau Kembang ditetapkan sebagai sebuah kawasan hutan wisata dan menjadi salah satu unggulan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Nah, jadi Pulau Kembang merupakan delta yang terletak di Sungai Barito ya teman-teman. Nah, dilansir dari buku Diktat Muatan Lokal Banjar tahun 2011 ini tentang sejarahnya ya. Tersebutlah seorang datu yang menjaga kerajaan Kuwin mengajukan persyaratan nih kepada para penduduk etnis Tionghoa yang tadi mampir jika ingin menguasai
kerajaan Kuin, maka mereka harus bisa membelah kayu besar tanpa menggunakan alat apapun. Nah, ternyata mereka tuh tidak bisa menaklukkan tantangan dari datu tersebut. Dan pas udah nggak bisa nih, bukannya pergi malah bersikeras tetap ingin menguasai tempat tersebut. Akhirnya datu tersebut pun menggunakan kesaktian yang ia miliki dan menenggelamkan kapal beserta penumpangnya. Setelah sekian lama, bangkai kapal di permukaan air menghalangi setiap batang kayu yang hanyut. Dan hari demi hari, tumpukan kayu tersebut kemudian ditumbuhi pepohonan yang menjadi sebuah pulau yang saat ini kita kenal dengan Pulau Kembang. Dan cerita tenggelamnya kapal beserta para penumpang yang kebanyakan etnis Tionghoa tadi menyebar dari mulut ke mulut, sehingga orang yang berasal dari etnis tersebut banyak sekali yang mengunjungi tempat ini untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada penumpang kapal yang tewas tersebut. Mereka tuh biasanya membawa untaian kembang dan berlangsung sepanjang waktu hingga tumpukan kembang dapat dilihat saat melintasi pulau ini. Oleh karena itulah nama pulau ini disebut dengan Pulau Kembang. Tapi sebenarnya aku juga pernah dengar versi lainnya loh, dimana kembang yang dimaksud di sini tuh bukan bunga, melainkan berkembang atau membesar. Jadi dikarenakan debit air yang terus menyusut setiap tahunnya, ukuran pulau ini pun menjadi terkesan membesar. Padahal hal ini dikarenakan semakin banyaknya dataran yang muncul ke permukaan air. Kira-kira kalau kamu tuh pernah dengar cerita yang mana? Tulis di kolom komen ya. Oke, kita lanjut lagi ya, balik ke sejarahnya. Kalau ngomongin tentang penjaga yang tadi tuh, Datu yang tadi udah nenggelemin kapal, beliau itu ternyata seorang patih yang emang sangat sakti, berani, gagah perkasa, dan mempunyai pengetahuan mumpuni. Beliau bernama Datu Pujung. Beliau juga membawa dampak pencerahan nih bagi masyarakat dalam bersosialisasi maupun menyumbangkan ide strategi perang. Nah, terus kenapa bisa nih di Pulau Kembang tuh ada monyetnya? Nah, ini pasti bikin penasaran kan, karena tadi baru terjawab tentang kembangnya doang. Jadi dalam cerita disebutkan bahwa keturunan raja di daerah Kuin sempat tidak dikaruniai anak. Tapi menurut ramalan Ali Nujum, kalau ingin mempunyai anak, maka harus berkunjunglah ke pulau ini, yang Pulau Kembang tadi ya, dengan mengadakan upacara badudus atau mandi-mandi. Dan ramalan serta nasihat Ali Nujum tersebut pun dipenuhi oleh kerabat kerajaan. Betul saja, setelah mengadakan upacara badudus di Pulau Kembang, tak lama kemudian istri dari raja tersebut hamil dan mereka pun sangat bersyukur karenanya. Lalu diperintahkan 2 orang petugas kerajaan untuk menjaga pulau tersebut agar tidak ada yang merusaknya. Petugas kerajaan yang mendapat perintah menjaga pulau tersebut pun membawa 2 ekor warik atau kera jantan bernama Anggar dan yang betina diberi nama Anggur. Konon menurut cerita setelah beberapa lama petugas kerajaan tersebut tuh menghilang secara gaib dan meninggalkan kedua warik tersebut. Kedua warik tersebut pun akhirnya berkembang biak sebagai penghuni di Pulau Kembang hingga saat ini. Nah, itu tadi sedikit cerita seputar mitosnya ya teman-teman. Kira-kira kalian pernah nggak dengar sebelumnya nih tentang yang tadi aku paparin, atau mungkin dengar versi lainnya? Nah, tadi kan di awal juga udah aku ceritain tentang Pulau Kembang ini terletak di tengah dan membelah Sungai Barito nih. Sebenarnya hampir seluruh pulau ini tuh tertutup dengan pohon mangrove yang menjulang tinggi. Dan biasanya para kera-kera bergelantungan di pohon sambil menunggu wisatawan yang akan memberinya makan. Tapi tenang aja nih, kalau kalian tertarik buat ke Pulau Kembang nggak usah takut, karena kera-kera di sana tuh lumayan jinak kok. Rute menuju Pulau Kembang ini sendiri tuh dapat diakses dengan 2 cara. Yang pertama melalui Sungai Martapura, yang kedua melalui Kampung Muara Kuin. Pokoknya tuh mau lewat manapun kalian akan melalui perjalanan yang tidak biasa deh pokoknya. Nah, jadi jika kamu memilih untuk melalui siring Sungai Martapura, kamu tuh harus menyewa perahu kelotok yang setiap hari tuh udah ready banget nih buat nganterin kalian ke Pulau Kembang. Perahu kelotok sendiri itu merupakan sebuah perahu sederhana khas Kalimantan yang biasanya tuh kalau udah nyala tuh bunyinya klotok gitu. Kalau harga sewanya sih aku kurang yakin nih sekarang berapa, pokoknya bisa-bisa kamu aja lah nawar nego gitu sama bapak penyewa perahunya. Nah, dan kalau misalnya berangkat dari sana, perjalanan yang akan kamu tempuh tuh kurang lebih 1 jam perjalanan, di mana kamu akan dapat menikmati keindahan Sungai Martapura dan Sungai Barito, serta kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sungai. Selain itu, kamu juga akan melihat beberapa kapal yang terparkir di pinggir Sungai Barito. Wah, seru banget deh. Nah, tapi kalau misalnya kamu berangkatnya dari Kampung Muara Kuin nih, kamu juga tetap harus menyewa perahu kelotok untuk menuju ke Pulau Kembang.
Tapi kalau misalnya kamu tuh berangkat sebelum matahari terbit, kamu tuh dapat bonus karena akan ketemu sama sebuah pasar terapung Muara Kuin yang emang udah terkenal banget juga nih di Banjarmasin. Dan waktu tempuhnya juga agak lebih singkat, kurang lebih 45 menit saja. Perlu kamu ketahui juga, untuk jam operasional Pulau Kembang ini sendiri tuh bukanya setiap hari ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau nyari-nyari waktu nih, pengen kesana tuh kapan bisa, kapan aja. Cuma memang untuk jam bukanya nih, itu dimulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Gimana? Kamu udah pernah belum ke Pulau Kembang? Ada pengalaman seru apa nih di sana? Bagikan ceritanya yuk. Nah teman-teman, itu tadi satu lagi kisah yang aku kasih spesial buat kamu hari ini. Jika ada koreksi dari informasi yang aku sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita akan lanjutin diskusinya di sana. Dan kalian boleh banget buat kasih aku rekomendasi kira-kira bagusnya nanti habis ini aku bahas apa lagi ya. Seperti biasa, setelah komen, pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Klik juga tombol like jika kamu suka cerita hari ini dan bagikan ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Udah, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.